Zaman dulu mungkin ecu Honda ya. Ya. Zaman dulu tuh dibuka tuh prosesor chipnya tuh di solder, buka, lepas ganti chip yang baru. Ya re-chipping lah kalau zaman dulu ya, awal 2000 re-chipping. Itu sebenarnya ceritanya lahir remap itu kan dari situ kan sebenarnya kan, dari hardware. Halo Black Pals, season 2 ya kita di Black Talk kali ini. Dan cukup lama juga Black Talk nggak tayang nih kayaknya ya, tapi alhamdulillah udah tayang lagi. Nah untuk kali ini temanya bakal seru-seruan, balik lagi dengan narasumber-narasumber yang seru banget. Wah sebelah kiri gua nih, hormat dulu nih, anak lama sama anak lama. Halo bos, apa kabar? Nah ini daripada gua kenalin, mendingan mereka langsung memperkenalkan dirinya sendiri dulu. Silakan bos, yang bagian tengah, oke? Oke. Halo guys, gua Davin dari workshop Elika Otomotif. Nah itunya IG-nya apa? Oh IG-nya @elikaotomotif. @elikaotomotif ya, jangan lupa follow. Yang ujung nih, waduh ini nih. Halo. Kalau gue Andre. Gue dari HKS Grady Indonesia. Lihat ya. Dipanggilnya apa nih biasanya? Oh ya, lu kalau misalnya panggilan akrabnya dong. Panggilan kamunya apa biasanya? Gak ada yang tahu Andre siapa. Iya, gak ada yang tahu soalnya. Biasanya kalau teman-teman lama biasanya manggilnya Aming. Oke bos, itu kalau di HKS Grady-nya ada IG-nya khusus Indonesia nggak ada? Ada. Apa? Dia hks.grady.id. Oh hks.grady.id ya. Itu berarti ya IG-nya ya, follow ya. Pokoknya Black Pals semua jangan lupa follow. Nah, ini kita mau bahas stage dalam modifikasi mobil terutama di performance ya. Nah ini gue mau nanya Elika dulu nih. Siap. Lu kan pelaku bisnis lah ya, maksudnya tuner. Nah, cukup lama juga berkecimpung di dunia gini segala macam. Nah ini kalau kita ngomongin awalnya modifikasi performance nih, gue sebagai awam lah ceritanya. Datang mobil gua standar, tiba-tiba diasepin mulu gitu kan. panas kan gitu. Kok kalah mulu di tol. Kok kalah mulu di tol, atau misalnya embat-embatan juga nggak bagus gitu. Terus malah cuma menang borosnya doang gitu. Nah itu kan datang ke Elika nih. Biasanya lu offer apa nih buat teman-teman Black Pals semua nih biasanya? Silakan bos. Kebanyakan yang datang ke workshop kita itu mungkin lebih banyak mobil modern kali ya. Mobil modern, mobil di atas 2010 ya, gitu udah kan. Injection lah ya. Udah injection segala macam. Terus biasa gue akan tanya ya mobil lu turbo apa enggak gitu kan, kita lihat sendiri nih bensinnya apa segala macam. Dari situ ya yang paling pertama sih biasanya kita tawarin ya remap gitu kan. Remap ya. Remap ini, itu specialty kita lah sekarang. Jadi remap ini salah satu produk dagangan utama. Wah gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin remap kan ini mungkin lah hype-nya mungkin ya 2-3 tahun terakhir lah ya. Ya 2-3 tahun terakhir. Dulu masih agak susah, sekarang wah banyak banget kan remap kayaknya gampang banget dengan hashtag remap itu kayaknya bisa siapapun bisa nemu lah kita gitu ya. Nah, itu kalau di Elika itu sebenarnya kalau remap, kalau klaim dari tim Elika sendiri itu berapa persen sih naiknya tuh, prosesnya berapa lama, itu bisa lu jelasin nggak? Oke, sebenarnya ya remap itu betul sih kan untuk naikin power gitu kan. Tapi balik lagi mobilnya apa dulu nih? Contoh kita ngomong mobil-mobil seperti 4 silinder, 1500, mau naik 60 HP ya nggak mungkin lah kayak gitu kan. Itu bisa ini 30%, bisa ini ya, itu kayak too good to be true kayak gitu. Terus sedangkan kayak misal mobilnya turbo, contoh BMW apa Mercy yang udah turbo, nah itu mungkin bisa naik up to 30%. Ada juga yang sampai 60% gitu. Oh, gara-gara di remap itu? Betul. Mungkin kalau BMW gara-gara direct injection itu segala macam ya? Satu direct injection, kadang bisa juga dia pakai mesin yang tipenya sama dengan yang lebih tinggi, tapi dia dikasih contoh kayak BMW 320 deh sama 330. Nah, 320-nya tuh mesinnya sama, tapi dikasih lebih ini karena lu bayar lebih dikit gitu kan. Karena enggak fair buat yang lebih mahal. Yang bayar lebih mahal ya. Iya dong. Nah, bos, gua nanya nih ujung nih. Lu kan pegang brand ya, HKS dan Grady gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya buat entry level nih. So kalau kita dengar mobil apa men? Full HKS. Wih, serem. Apa nih pakai? Oh, pakai Grady. Wih, serem gitu. Nah, itu sebenarnya seserem itukah gitu? Punya nggak sih HKS atau Grady atau produk di bawah lo Meng yang apa ya? Ya buat entry level lah, kayak gue gitu, entry level gitu misalnya buat galak-galakan doang buat awal-awal gitu, bisa cerita nggak? Iya. Jadi gue sedikit jelasin dulu kali ya. Kenapa sih kok persepsi orang kayak tadi lu bilang kan, oh HKSI serem gitu. Benar. Karena
ya seperti yang kita tahu merek HKS itu kayak semua orang siapa yang nggak tahu lah ya, bukan anak mobil lah kalau dari anak HKS bener kan, kecil ya kan sampai yang udah ubanan kayak lu. Iya kan? Iya benar. Jadi memang HKS itu pabrik, udah bisa dibilang pabrik dah ya, dan udah go internasional. Dan mereka setiap bikin produk itu mereka tuh risetnya lama sekali. Nah, dan mereka selalu bikin step-step tuh. Iya kan? Jadi kalau ngomong beratnya itu turbo ya kan, turbo mereka nggak keluarin satu macam tapi beberapa macam. Tergantung kebutuhan lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang enteng-enteng ya otomatis biasanya kayak David juga suka pesen nih filter kan cukup knalpot, filter, busi gitu. Nah itu dari produk-produk range yang entry level itu sebenarnya kalau dari pihak HKS itu ibaratnya gini lah, bahasa dagangnya tuh kenapa sih gue harus ganti knalpotnya HKS gitu? Kenapa nggak knalpot lain misalnya gitu? Atau sepenting itukah gue harus ganti filter? Kenapa? Kalau dari lu sendiri gimana, bisa jelasin nggak? Kenapa gue harus ganti filter deh misalnya kayak gitu? Atau yang lain? Kalau filter kan udah pasti pabrikan dengan aftermarket pasti beda ya? Pasti beda. Kan aftermarket pasti bikin produknya tuh ya yang itu tadi yang dicari sama anak-anak seperti kita ya kan, yang pengennya lebih kenceng. Yang bisa improve lah. Yang bisa improve ya. Kalau nggak improve ngapain buang duit? Nah gitu. Kalau dari lu sendiri, kalau pengalaman misalnya kita ngomong filter doang nih ya, filter doang. Kalau zaman dulu kan, kalau kelas-kelas carry hore kayak gue gitu, cabut filter aja gitu. Pokoknya udah gitu, udah kayaknya lebih kenceng kayaknya. Padahal mah ya blow-on juga mobilnya gitu. Tapi kalau dari misalnya kita ganti filter dengan aftermarket yang jelas, which is HKS lah, kita nggak usah no argue lah gitu ya, merek bagus gitu. Itu apa sih yang didapat? Kita nggak usah ngomongin di atas kertas dulu, misalnya nggak usah dyno segala macam. Tapi biasanya itu efek putaran mana yang didapat, apa segala macam, bisa jelasin nggak Mas? Ini gue nih. Jadi kalau dengan ganti filter itu sendiri sih, yang pertama ya efek modifnya itu berasa gitu kan. Di time lu udah modif apa? Filter udah. Merek apa bro? Merek HKS. Kaya. Tapi itu efeknya gimana sih sebenarnya kalau ganti filter? Jadi ya mesin ini kan sebenarnya kayak vakum pump. Ya vakum pump, betul. Dia menyedot udara, mesin mau kata turbo, mau kata bensin, semua mau diesel juga sama nyedot. Nah, intinya begitu lu bikin restriction di awal, pabrikan kan bikin untuk menjaga kebersihan, kebersihan udara yang masuk ke mesinnya. Tapi kadang terlalu bersih, terlalu rapet ya mesinnya bengek gitu. Makanya diganti filter. Aftermarket ada banyak deh mereknya. Kita juga itu salah satu produk yang kita tawarkan pertama ya ganti filter juga. Gitu ya. Filter kita ganti ya biar bisa dicuci, digunakan kembali dan juga menambah tarikan lebih enteng. Kalau ngomong-ngomong bisa dicuci berarti ibaratnya kayak lifetime, semi lifetime lah, nggak lifetime banget lah mungkin, semi lifetime gitu ya. Semi lifetime, mungkin seumur hidup mah ya nggak mungkin lah. Rugi HKS, rugi nggak ada yang belanja. Bahkan kalau kayak HKS kan dia modelnya yang busa gitu ya. Yang busa kan. Busa itu ada berapa kali pakai lu harus beli penggantinya lagi. Gitu. Jadi ada replacementnya sebenarnya gitu ya. Kalau disikat terus terontok dong. Busa yang kayak jamur. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ke HKS tadi kan selain filter kan tadi ada mungkin ada knalpot kit semua segala macam. Nah itu kan. Kan kalau knalpot itu kan kesannya kalau kita ngomongin dagangan knalpot tradisional itu pasti ngomongnya, Mas ini suaranya bagus. Jadi bukan performanya dulu, tapi ngebrebetnya dulu yang di wah suaranya keren nih. Nah kalau dengan pabrikan selevel HKS pasti suara mah udah pastilah, suara udah pasti bagus banget gitu. Knalpot mahal udah pasti suaranya beda. Tapi kalau dari efek performance lu bisa jelasin nggak misalnya kenapa sih apa yang dijual misalnya, apakah set atau depannya doang atau ujungnya doang, belakang muffler doang, bisa cerita nggak? Jadi kalau dari HKS itu biasanya kita jualnya tuh per set. Tapi nggak semuanya ya. Balik lagi tergantung mobil beda-beda. Jadi kalau misalnya yang lagi rame nih diesel nih misalnya. Diesel itu downpipe pasti paketannya dengan front pipe. Terus kalau muffler itu paketannya dengan center pipe. Gitu. Gitu. Dan kalau dari segi performance pasti ada pengaruhnya. Pastilah ya. Udah gitu bahan tampilannya. Tampilan beda lah. Ada yang karbon, ada yang titan. Itu penting itu ya. Penampilan di hari gini, kamera di mana-mana gitu kan. Waduh, itu ya pintar ya. Nah, maksud gue gini, gue mau belok lebih dalam lagi ke masalah harga nih, Ming. Itu misalnya kalau tadi ya kayak misalnya knalpot tadi itu biasanya rentang harga berapa lah, anggaplah kita nggak usah spesifik di mobil tapi biasanya rentang harga berapa sih? Mungkin Black Pearl semua soalnya udah serem duluan nih, Anjir HKS gitu kan. GTR punya sih mahal itu. Apalagi Titan. Makanya, nah kalau ngomong GTR mah udahlah gitu kan, mobilnya udah berapa gitu. Misalnya ya kelas-kelas yang
Honda Jazz mungkin atau standar lah gitu. Itu apa itu? Itu berapa range-nya? Kalau yang kayak model expander gitu sih sekitar 6 sampai 7 lah ya. Oh, 6 sampai 7 juta ya? Ya itu juga maksudnya angkanya sebenarnya murah loh kalau kata gua. Iya. Enggak maksudnya lu dapat brand HKS dengan riset yang R&D segitu bagusnya, brand yang malang melintang di GT, wah ada di mana deh ya gitu ya, GT 300, GT 500 segala macam, wah luar biasa gitu. Tapi 6 jutaan udah oke ya sebenarnya. Jadi kalau ditanya kan langsung HKS HKS gitu kan. Kan kalau yang 200.000, 500.000 udah pasti palsu. Oh gitu ya. Itu hasil karya sendiri. Oh oke. HKS-nya hasil karya sendiri ya. Masih sail gitu kan. Nah lucu nih. Balik lagi gue mau memperdalam soal tadi menarik banget yang tadi remap ya. Nah kalau dulu mungkin 5 tahun sebelumnya gitu, 5 tahun sebelumnya gitu kan, kita beken banget yang namanya piggyback. Which is itu satu alat ajaib yang tanda kutip bisa ngebohongin si Ecu gitu kan. Ya kan kayak gitu kan. Iya, tapi gue juga pakai dulu. Ya kan, orang Argi lah, gue juga masih pakai gitu kan. Maksud gue, kalau piggyback sama remap itu kelebihan kekurangan lu bisa terangin nggak? Misalnya kenapa sih gue harus milih piggyback? Kenapa gue harus milih remap gitu? Oke. Kalau lu tanya gue pro yang mana, gue lebih pro ke remap. Kenapa? Karena menurut gue ini dengan base customer gue yang sekarang ini, mobil-mobil modern segala macam. Jadi ECU juga makin pinter bro. Jadi bukan piggyback lu dong yang pinter, ECU-nya makin pinter. Dia bisa ngelihat, contohnya dalam satu ECU itu dia ada berlapis mapnya. Contohnya begitu lu ngelitik, dia akan pindah ke map yang ini. Oh gitu. Begitu exhaust gas temperatur lu tinggi, dia akan pindah ke map yang ini. Boostnya map yang ini. Nah kalau piggyback itu kan lu ngecun ketika dia lagi di kondisinya yang di mana lu nggak tahu. Kan dia nggak bilang-bilang, gue lagi pindah nih ya, gue di sini nih. Sini. Nah, lu lihat apa yang ada depan mata lu aja kan. Oh gini naik nih power, ya udah boleh. Di map yang itu aja lah kurang lebih ya. Map yang mana nggak tahu tapi gitu. Tapi ada kalanya juga piggyback itu bisa dipakai juga. Contohnya lu mobil non turbo lu turboin. Standar tuh udah bilang gue udah nggak tahu lagi nih, ini kan dari 0 sampai 100 ada limitasinya lah. Betul, dia bilang gue udah nggak tahu lagi di atas ini apaan gitu kan. Kecuali si ECU-nya ini sendiri capable buat lu ibaratnya apa ya, lu rubah-rubah map dalamnya biar bisa pakai turbo supercharge. Tapi ribet lah. Tapi bisa dilakukan. Bukan nggak bisa ya, tapi bisa aja. Tapi kalau ngomongin remap kan tadi mobil modern, remap segala macam gitu. Nah, lu bisa sebutin nggak? Kita nyebutin merek aja. Mobil-mobil anggaplah yang gemuk di Indonesia kan pasti sepakat pasar 1000 sampai 1500 cc dong. Ya kita ngomongin Expander, ngomongin Yaris, Jazz dan teman-teman. Nah, itu kalau menurut pengalaman di Elika itu ngegarap mobil merek apa sih, cc berapa yang hasilnya lumayan signifikan gitu. Untuk di remap. Ayo sebutin aja. Yuk biar si Black Pass jadinya teman-teman Black Pass ini tahu mobil gua misalnya gua mobil bini gua Brio. Manual nih gitu. Gua pengen tahu nih kalau di remap gimana gitu. Nah, misalnya tuh tetangga gua misalnya punya tadi Expander gitu kan. Nah, kayak gitu itu gimana? Lumayan. Yang datang ke workshop kita banyak banget dari mobil harian sampai yang punya supercar juga ada gitu kan. Tapi ya tentunya yang punya supercar nggak tiap hari juga gitu kan. Nah, jadi yang mobil paling banyak itu tentunya mobil Brio contohnya itu super worth it karena dia mentok 140 doang speed limitnya kan. Bahkan di sini masih banyak tuh. Iya betul. Nah, dengan di mapping bisa lari sampai 180 200 ya sebenarnya nggak direkomend juga gitu kan. Yang penting bisa dulu kan. Masalah dia berani enggaknya belakangan, ini bisa dulu lah ya benar-benar. Habis itu powernya juga mungkin balik lagi nih, kadang gini, jadi orang remap, power maunya paling gede, maunya bensin pakai Pertalite. Nah itu yang gue kadang tanda tanya juga, lu jadi maunya gimana gitu kan. Nah tapi oke tadi Brio, terus selain Brio mungkin Toyota punya? Toyota di pengalaman gue, jadi Toyota di atas 2016 itu banyak yang belum bisa di remap karena dia ganti jenis ECU. Kalau di mobil-mobil Honda apa segala macam itu ECU-nya bisa gue sedot langsung datanya. Sedangkan kalau Toyota tuh gue harus minta langsung dari server gue. Jadi kalau misalnya Honda bisa dibilang remapable lah gitu ya. Iya, remapable banget lah gitu. Honda dari yang biasa Civic Type R, yang Honda Turbo yang baru. Terus kalau gue sendiri favorit gue mobil city car yang enak itu Mazda 2 menurut gue. Nah, karena itu gue mau nanya barusan. Mazda tuh top. Kenapa bagus? Karena menurut gua teknologinya itu sendiri udah direct injection, high compression, tapi ya itu kalau diisi oktan rendah ngelitik. Iya pasti. Cuman di tuning itu yang paling gede nih. Itu paling enak. Paling gede. Itu bisa berapa persen kalau Mazda tuh? Mazda tuh standarnya kan 115 ya, kalau salah ya. Bisa sampai 130 lah. 130 ya. Lumayan ya? Lumayan. Jadi menarik banget. Jadi sebenarnya ya karena mungkin kalau teknologi lebih kekinian untuk
Di remap. Dan yang kedua kan lu tidak usah potong kabel, tidak usah nyolder, jadi garansi masih berjalan. Gitu ya. That's it lah ya. Udah langsung. Walaupun piggyback juga ada yang plug and play sih, sebenarnya nggak semua nyolder juga. Ada yang plug and play juga sah-sah aja, cabut kan standar. Gitu. Ya sama aja ya. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin itu stage 1 lah ya. Stage 1 kita bicara. Nah, gimana sih kalau untuk stage 2 tuh biasanya batasannya apa? Biasanya kalau udah ngerasain nih misalnya brio gue deh, misalnya brio bini gue masukin ke lo, udah oke nih. Tetap walaupun nyali gue cuma 120, ceritanya kan gue bisa bluffing, bisa 180 nih, bisa gitu. PD-nya beda gitu. Tapi ternyata pada gue nabung PD untuk stage 2 tuh apa sih? Misalnya gue udah stage 1-nya kan filter gue udah pakai HKS nih. Semua ujung sampai ujung knalpot udah HKS lah gitu kan. Nah, udah. Itu stage 2-nya apa tuh biasanya? Masuknya kemana tuh biasanya? Oke, jadi sebenarnya stage ini gue dulu bingung juga nih. Betul, batasannya apa sebenarnya? Ini mulai dulu zaman gue 2010, gue main mobil Eropa dulu. Jadi semua ini anak dari mobil Eropa. Jadi zaman dulu gue main VW bro. Betul. VW itu, dibuka websitenya. Merek ini nih listnya ini Oettinger gitu kan, ABT Spotline ini APR, Evo, ada banyak deh Unitronic apa. Nah jadi kalau ini gue ngomong tapi mobil turbo nih ya, mobil turbo dulu nih. Ceritanya mobil turbo stage 1 itu standar remap doang. Contoh yang dari TSI bisa jadi kayak GTI larinya. Menggiurkan banget dong. Menggiurkan banget ya. Harganya beda 400 juta deh gitu kan. Tapi bisa sama larinya. Nah itu stage 1 di remap biasanya. Terus kalau stage 2 itu ada penggantian part seperti downpipe, knalpot, full system, lalu dia ganti intercooler, ganti filter. Nah, stage 3 itu lebih ke arah lu udah mulai ekstrim nih, gue mau push powernya 2 kali lipat, ganti turbonya, ganti fuel pumpnya, ganti jadi, apa ya semua busnya angkanya udah rubah semua ya. Bisa mungkin hampir 75%, 100% naiknya. Iya gitu betul. Stage 4 ya ganti mobil lah abis itu. Udah kali kasihan mobil. Gitu ya, kasihan mobil ya. Nah, Meng, kalau misalnya di stage 2 di HKS sendiri, berarti kan kalau tadi ngelihat lu bilang udah kita juga turbo rentangnya lebar banget, semua lebar banget. Jadi sebenarnya kalau di bahasanya di produk HKS dan Greedy itu sampai stage berapa sih? Atau sebenarnya emang udah nggak ada batasnya sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau udah terutama kan kalau HKS kan ke mobil Jepang ya. Mobil Jepang kan lebih identik, lebih gampang disiksa tuh. Betul. Ya semaunya lu aja sih. Sekuat duit lo juga ya. Gitu ya. Sekuat duit lo segimana ya pokoknya lu sekuat apa HKS pokoknya bikinin gitu kan. Jabanin ya. Oke. Nah, kalau pengalaman nih ini kan masa pandemi segala macam gitu kan. Tapi maksud gue gini, kan di pandemi ini kan agak unik di mana sektor-sektor hobi kan ya nggak hanya mobil itu kan rame ya. Gitu. Itu kan luar biasa lah gitu, luar biasa. Nah, maksud gue gini, ada nggak sih bikin paket hemat lah, paket hemat gitu kan, paket hemat gitu kan, paket 1, paket 2 gitu misalnya, untuk mobil jazz, paketnya ini nih, dengan ini naiknya segini, wah pemasangan udah pasti gitu kan, itu kayak audio kan, lu tau lah, anak audio kan bikin paketnya jagoan banget gitu. Kalau di anak mesin performance gimana, bisa cerita nggak kalau dia? Kalau kita kan authorized dealer, jadi kalau soal paket kita lebih serahin ke bengkel, contoh kayak David gitu. Gitu. Nanti David yang setting tuh. Dia yang ngegoreng, yang masak dia nih. Pokoknya ini supplier vendor. Jadi pasarnya doang ya, jadi kampungnya, wortelnya gitu segala macam lu. Tapi mau jadiin sop dia gitu ya. Iya dong. Kita chef ya. Betul. Kan dia kan berikut tuning. Iya. Dyno. Oke. Tapi bisa sih, bisa dibikin gitu. Dibikin kayak gitu ya. Ya ibaratnya kan mungkin di mobil diesel kali ya, banyak ya. Diesel. Paling banyak diesel. Kan diesel tuh semua orang pakai Innova, bro. Iya, ibaratnya Innova, Fortuner, Pajero. Itu pokoknya mesin 2KD 2GD itu sialan ya. Bikin kayak bensin, sialan lah gitu ya. Sialan deh lu beli bensin. Gitu ya. Tapi emang kalau ngomongin si diesel tadi ya, itu emang selebar itu ya men ya? Iya. Jadi mesin diesel itu kan mesin langkah panjang ya kita bilangnya ya. Dia tuh torsinya besar. Namanya juga diesel itu kan. Jadi biasanya sebenarnya kan diperuntukkan untuk mobil truk gitu ya. Mobil niaga lah sebenarnya. Makanya mobil-mobil berat itu kan butuh torsi. Kalau dia nggak nanjak bro. Pertanyaan orang tuh, kalau dia bisa kenceng itu kenapa pabrikan nggak bikin bro dari awal? Gitu kan. Sebenarnya dia bisa bikin segitu, tapi kan dia harus produksi, ntar remnya ganti yang gede, shocknya harus yang lebih mumpuni. Ntar ujung-ujungnya dia bilang gue mau jualan bukan buat tuning gitu. Akhirnya dia juga kasih yang paling
safe. Jadi orang mau isi biosolar, mau isi apa juga masih hajar aja tuh 100.000 juga jalannya itu mobil. Betul. Makanya tuningnya itu banyak ini apa namanya potensinya emang diesel modern ini potensi luar biasa ya. Cuman ganti, kita nggak usah aneh-aneh tuh, kayak teman gue ganti intercooler aja langsung jadi enak banget gitu. Cuman sesimpel itu padahal kan. Iya kan? Innova kan aslinya nggak ada intercooler. Betul. Nah ini balik lagi ke mobil standar nih. Sebenarnya kalau untuk harian gitu ya, kalau untuk Elika sendiri apa sih harus diganti? Apa yang dimodif gitu buat harian? Kan stop and go gitu kan. Tadi isunya Pertalite gitu kan. Indonesia banget lah. Gue pengen Pertalite, tapi gue pengen kenceng banget gitu kan. Pengen irit banget gitu. Nah itu biasanya gimana tuh ngadepin kayak gitu dan apa yang harus dilakukan? Bisa, lu mau pakai Pertalite tapi lu jangan harap, mendingan gak usah naikin dyno lah ibaratnya. Oke. Buang waktu aja gitu kan. Gitu ya. Karena udah pasti gak bisa naikin timing juga gitu kan. Timing gak bisa naikin, apa yang mau naikin power. Tapi gue bisa remap, gue rubah respon gasnya lebih cepat, limit speed lu lebih terbuka. Bahkan kadang gue turunin timingnya pun malah powernya naik. Kan gak optimal kalau standar ngelitik. Gitu ya? Malah diturunin powernya naik. Minimal bandwidth bawahnya oke lah ya gitu ya? Iya, lebih enak lah pokoknya sebelum sesudah kan kita dibuktiin dengan dyno tuh kalau di tempat kita. Jadi kita bisa kasih lihat nih sebelumnya begini nih, sekarang jadi gini, artinya ada gain, improve. Gitu. Jadi before afternya nggak biar yang ini apa perasaan-perasaan gitu kan? Iya, itu tahu. Gitu. Nah, kalau untuk HKS Grid di sini produk-produk yang tadi selain misalnya yang buat harian tadi ya, tadi kan apa aja sih udah sebutin? Filter knalpot ya, busi, siapa lagi? Ya kalau buat harian sih rata-rata itu aja sih ya. Itu aja ya. Kalau filter kan ada open sama replacement gitu. Itu bisa cerangin nggak bedanya apa sih biasanya? Kalau dari bentuk aja udah beda. Benar. Kalau fungsi. Kan? Ya kalau fungsi ya pasti yang namanya open bisa lebih banyak kayak tadi dia bilang kan namanya mesin kan sedot. Ya kalau open ya pasti lebih bisa sedot. Lebih banyak udaranya ya. Terus udara dinginnya kalau kita jalan kan lebih kesedot ya. Oke, menarik banget. Jadi emang benar sih. Dulu tuh ada satu senior juga bilang kan kalau kita ngomong mesin tuh udara emang harus banyak, tapi nggak banyak, harus dingin juga, kata betul ya? Betul. Karena mungkin lebih padat apa segala macam gitu ya? Ya kalau udara panas itu kan apa ya, kepadatannya itu lebih dikit dibanding dingin. Makanya kalau lagi malam nyetir mobil, berapa kayaknya lebih enak. Emang habis cuci mobil, itu lebih enak dingin, mesin dingin semua segala macam kan, bukan sugesti, itu betul. Itu benar ya? Nah, ngomong sugesti ini keyword bagus nih, sugesti. Nah, ini kan kalau zaman sekarang kan kita buka IG ya, hashtag remap. Tadi kasusnya Brio atau hashtag remap apa gitu kan, mobil apa expander gitu kan. Wah tuh banyak banget kan video-video yang di mana gitu, yang di sini di situ lagi terbang mobilnya, wah bagus, lagi burn out ya kan, lagi salaman, macam pokoknya salaman artinya oke nih mobil gue oke banget gitu kan, tapi tidak memakai dyno. Sedangkan misalnya kalau di Black Auto Battle sendiri kalau kita belok dikit gitu kan, sampai ada Black Auto Battle tuh invest di dyno, emang segitu pengennya ngebuktiin bahwa before afternya itu sepenting itu gitu. Udah invest nggak usah banyak-banyak 50 juta gitu kan. Ya kalau asalnya 100 HP ya harus naik lah 120 30 gitu kan. Jangan jadi 60 dong. Jangan jadi 60 gitu kan. Dan kita juga di Black Auto Battle sering banget kita temukan bahwa mobil yang secara looks-nya dan ini satu toko ditempelin gitu kan, tapi di atas kertasnya malah turun. Itu banyak gitu kayak gitu, karena nggak ada dyno. Karena salah satu parameter lah kita dyno ya. Nah, maksud gua gimana sih kalau remap nggak pakai dyno itu sebenarnya cara pandang Elika sendiri gimana loh? Sebenarnya gini, jadi nggak semua orang yang bisa remap itu bisa tuning. Oke, menarik nih. Nggak semua orang yang bisa nge-remap itu bisa melakukan, bisa tuning ya. Tukang bakminya besok jadi remap bisa bro. Masa? Bisa. Waduh. Tinggal beli software. Men, besok kita jadi kameramen lu besok ikut kameramen jadi kameramen. Tapi nggak semua orang yang nggak punya dyno tuh nggak bisa tuning. Banyak kok yang bisa tuning di jalan. Senior kita deh. Iya betul. Banyak yang bisa, ini dia ngerti semua ini, tapi dia mungkin tidak ada atau tidak mau beli dyno gitu kan. Menarik banget ya. Jadi tidak semua orang yang bisa remap itu bisa tuning, tapi tidak orang yang apa tadi? Yang nggak punya dyno belum tentu nggak bisa tuning juga gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya remap tanpa dyno sah-sah aja sih. Sah-sah aja sebenarnya. Tapi ibaratnya ya kembali lagi lu pikir sendiri deh, mungkin gimana ya?
faktor nomor satu itu orang memilih biasanya yang lebih murah, yang lebih ini kan karena murah dong. Iya betul. Murah dulu dah yang penting kan. Nomor satu murah. Kedua mungkin ya testimonial banyak nih gini. Ya itu obat pembesar payudara apa enggak? Itu apa kagak banyak ya? Iya benar. Gitu loh. Maksudnya ya kita sendiri mesti smart, lihat juga mungkin dia punya portfolionya gimana udah gitu. Kalau dia bisa buktikan tuningan dia di atas dyno ya lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau gue orang data, jadi gue mau kita ini kan bukan ibaratnya apa ya? Kalau pakai feeling doang tuh kadang feeling kita belum tentu benar gitu kan. Dan kadang kayak rasa itu beda-beda. Menurut gua ini pahit nih. Lu bilang enggak ini asin gitu kan. Iya benar. Karena rasa itu akan relatif tiap orang kan beda-beda. Personalize banget lah. Sedangkan kalau angka power itu mutlak. Power itu mutlak. Data itu mutlak, gak bisa digeser kanan kiri ya. Kalau 100 200 gitu ya. Betul kan matematika kan. Lu mau berantem ya sama Albert Einstein atau gitu kan. Nah, jadi menurut gua lu bisa aja remap tanpa dyno, tapi ya paling enggak mungkin harus ada, lu lihat lah backgroundnya dia kan. Dia nih emang beneran loh, dia ini di refresh apa segala macam, terus dari itu dia juga beneran bisa nge-dyno apa segala macam, berani dia di situ. Gitu. Sedangkan ada orang nggak perlu dah dyno, itu bego tuh yang pakai tuh gituan tuh. Ada juga yang mobil lo gitu ya, jelas-jelas kan amanan di dyno lah, lebih aman dong, lu kebut-kebut di jalan bahaya. Betul. Nah untuk remap itu sebenarnya benar nggak sih ini kan banyak providernya gitu ya, banyak softwarenya gitu yang bisa nembus ke ECU, itu betul ya? Seperti betul. Itu. Jadi remap itu lo ngelakuin flash ECU alias sedot apa tulis data. Nah ini kan ibaratnya kan kegiatan lo ngelakuin tuning itu beda lagi dong sama nge-remap. Remap itu kan cuma ambil datanya doang. Terus tuh data mau diapain? Nah, itu kan mau diproses. Ya kayak chef dikasih daging nih, enak daging mantep nih, nggak bisa masaknya di situ ya sama aja. Padahal dagingnya udah wagyu misalnya udah gitu wagyu, abis itu gosong sama dia. Itu kan sayang. Menarik. Jadi sebenarnya balik lagi siapapun yang nge-remap emang main behind the gun-nya harus kita analisa lah lebih lanjut ya. Kita lebih bijak lah sebenarnya ya. Iya betul. Nah kalau lu kan pegang brand udah lama nih. Kalau sendiri di piggyback atau di remap nih sekarang mobil lo yang lagi lo bawa? Standar lagi. Kita kebukin ya. Ya kalau mobil standar, kalau mobil harian ya pasti standar lah. Oke. Tapi pengalaman lo kalau di remap dan dyno itu remap dan piggyback gimana nih? Secara lo pemegang merek nih sekarang? Balik lagi ya. Misalnya kalau kayak Evo gue gitu sih ya paketnya standalone. Oke udah lewat lah berarti ya. Jadi remap minggir, piggyback minggir. Nah standalone gitu. Cuman kalau kayak mobil yang harian semi mainan gitu kan, ya lebih ke remap. Lebih praktis gitu kali ya. Iya, terus juga kalau menurut gue sih ya mesti dyno juga ya, Vin. Betul. Mau apapun itu lo, jadi intinya kan tuning itu kan lo ngedial itu ya, ngedial mesin performanya segala macam. Semua itu lo harus bisa buktiin. Mau pakai piggyback naik segini ya bagus-bagus aja sih, sebenarnya nggak ada salahnya juga gitu kan. Mau pakai standalone ibaratnya mobilnya apa ya? Mobil jazz sebenarnya nggak perlu standalone, tapi gue mau beli karena gue ada duit gitu kan, biar sombong aja. Suka gue lah gitu kan. Kita motek, gue keren motek kan. Sah-sah aja. Gitu ya. Nah kalau misalnya untuk map nih, ini kita sudah mengambil data, dan itu ada yang bilang, dia mah nggak tuning sebenarnya, dia mapnya map standarnya. Jadi map bawaan softwarenya atau apa gitu. Ada bener nggak sih ada istilah itu sebenarnya? Jadi kan kita nyedot data nih. Kita tuh nyedot datanya itu adalah data standar ya, kita backup. Kita bilang data backup itu. Lalu itu yang kita edit. Apa yang lu rubah? Nah pas editannya maksudnya, maksud gue tuh di edit itu dia ternyata tadi kalau tuning kan mikir kan, IFR harus segini, begini gitu kan, kayak gitu kan. Ini enggak, jadi si data edit itu merupakan kayak template lah gitu. Banyak kayak gitu. Benar, berarti ada template ya sebenarnya. Bukan template sebenarnya gini. Jadi data ini kan sedot ya. Jadi banyak orang yang melakukan kegiatan reselling ECU files. Jadi dibikin, ini gue punya data nih. Bisa bikin orang happy lah pokoknya. Udah kayak jualan obat jadi gitu ya. Bisa bikin happy lah, yang mobilnya 140 mentok sekarang atau 80 masuk. Jadi cuma buka limiter speednya doang. Mungkin pedal gasnya dibikin kalau dikit gitu kan. Tapi dia tidak ada berubah sama sekali. Parameter ini ya mungkin knowledge-nya belum sampai situ, bisa juga kan. Atau ada juga yang mungkin sesederhana itu jadi cuman dilepas limiternya, dihilangin limiternya, terus si respon gasnya karena emang udah drive by wire lah gitu ya. Sedemikian gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu mungkin ECU Honda ya. Zaman dulu tuh dibuka tuh, dia punya prosesor chipnya tuh di solder, buka, lepas ganti chip yang baru. Ya, di chipping lah kalau zaman dulu ya, awal 2000 di chipping.
ceritanya lahir remap itu kan dari situ kan sebenarnya kan, dari hardware. Dari itu sebenarnya. Abis itu belakangan sekarang saya tidak usah modif apa-apa hardware-nya, tapi saya bisa isi dalamnya. Kayak handphone bro, handphone di jailbreak ya. Oh gitu. Cuman ya dalamnya ini Anda dapat apa yang Anda bayar lah, ibaratnya sejuta ya mungkin lu dapatnya dibuka limitnya doang gitu. Gitu ya. Oh berarti ya mungkin ya di sini Blackpass harus lebih pinter lah hari gini gitu ya. Pokoknya dianalisa, lihat komen-komennya dan mungkin lebih pinter lah gitu ya supaya jangan, bukan gue sih nggak bilang ketipu lah. Maksudnya kan kalau dibilang di remap ya betul, itu di remap itu remap juga ya. Cuma apa yang dilakukan mungkin ya gitu. Ada yang lucu lagi. Gimana? Dibilang di remap. Taunya pedal gasnya dicabut pernya. Hah? Dicabut. Pernya dicabut. Lu tol dikit, gila nih RPM naiknya tinggi kan. Nah, dibilang itu remap. Oke. Banyak banget yang tempat kita dapatnya begitu. Oh gitu. Terus dia marah-marah, jalan nih gue ditipu nih gini-gini, bilang makanya hati-hati sebelum membeli gitu. Oke. Tapi kan nomor remap kan pasti ada laptopnya apa segala macam. Oh dia juga, gitu. Colok-colok. Laptop gitu. Makanya buka lagi ngetik. Bikin makalah gitu. Oke, nah ini kan juga banyak nih kita ngomongin nih. Lu dulu deh, anak HKS nih ceritanya nih. Ini kan sebenarnya banyak banget yang belanja barang lu. Udah satu toko lu, satu kontainer nih, wah pokoknya lu happy lah. Dibelanjain semua. Wah pokoknya mobil gua full HKS. Wah, mobilnya bebas ya apalah, mau GTR, mau Evo segala macam. Tapi ya udah gitu, kepuasan beli doang. Pas Dyno, gope 600. That's it. Ikutan event nggak pernah. Ikutan morning run gitu ya nggak pernah gitu. Terus ikutan apa nggak pernah. Pokoknya mobil gua keren. That's it gitu. Itu banyak gak sih fenomena seperti itu? Kalau kata gua kok banyak ya? Iya dibilang banyak ya banyak juga ya gitu. Tapi lo happy lah ya. Jualan ya happy aja. Iya kan? Itu kenapa lu bisa kena kalau ada yang lu orang kenal seperti itu, kenapa sih emang dia ternyata nggak takut atau ternyata pas belanja cuma dipanasin doang apa gimana? Iya banyak faktor sih. Ada kan yang udah faktor umur nih. Iya. Dia hobi, duitnya udah banyak ya kan. Tapi buat ngegasnya dia udah nggak sanggup nih. Kan? Ada juga yang ke kompor nih gaul biasa. Gue beli nih, lu beli dong. Iya. Masa lu gak beli, lu yang setanin gue beliin mobil gitu. Oh, jadi emang ya namanya kompor-komporan mah hal yang biasa lah ya. Tetapi balik lagi si mobil-mobil seperti ini ternyata jumlahnya kalau di Elika sendiri udah habis-habisan di lo, tapi gak pernah dipakai gitu. Ada aja. Begitu balik ke gue, servis ya udah 1 tahun nih, begitu lihat kok baru nambah 200 kilo nih. Oh gitu ya? Ada yang bilang ya nggak apa-apa, saya seneng aja mobilnya gitu. Ada aja. Gitu. Banyak yang begitu. Karena kan kalau kita modif ganti barang kan looksnya kan beda. Benar. Foto lagi. Khususnya barang kayak HKS, Grady segala macam tuh apa ya? Kalau orang Jepang tuh bikinnya emang bling-bling gitu ya. Bener. Shiny, bling-bling. Udah gitu juga kalau kayak knalpot nggak cuma kayak pipa stainless biasa doang, dia titanium atau apa. Itu memberikan kepuasan. Juga bisa bagus banget ya gitu. Betul. Sama ya itulah Pak, gengsi lah ya. Betul. Jadi sebenarnya sih kalau mungkin barang-barang branded itu emang selain fungsinya bisa luar biasa, tapi fashionnya juga luar biasa ya. Betul. Jadi mobil lo ganteng, tapi mobil lo kenceng gitu kan. Jadi gak hanya kenceng doang atau ganteng doang gitu ya. Benar. Sama sensasi sih ya. Kalau gue bilang ya namanya modif mobil gini, kita semua mencari sensasi kan. Betul. Mobil gue tadinya mungkin Pajero, rasanya mungkin jadi kayak Evo gitu kan. Wah, walaupun cumi-cumi gitu kan, tapi emang begitu ya. Betul, itu yang dicari kan kepuasan. Kepuasan itu bagian dari industri lah. Semua lu mau main sepeda, motor, mobil apa, semuanya yang cari kan bikin lu lebih lah ya, bukan kurang. Walaupun tadi lu bilang kan banyak nih beli ini segala macam kok jadi lebih pelan gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa juga salah apa ya? Ini salah kan tuning, kayak gini kan mix and match nih bro. Iya. Kadang contohnya lu pakai nih, kita pesen nih besok Stage 3 HKS punya engine. Kita pesen paling mahal gitu kan, berapa ya? 500 1 M? Kalau yang R35 sih satuan ya. Satuan ya. Nah, dia satu doang lah gampang. Oke, terus lalu lu pasang semua, habis itu ya, udah gitu lu ngadu sama mobil ibaratnya mungkin lintasan pendek banget. Terus lu kalah marah-marah dong, gila gue udah keluar 1 M segala macem. Ya bisa jadi mungkin di tuningnya salah atau ya tidak modifnya tuh tidak pada peruntukannya. Gitu. Mungkin dia buat sirkuit. Dia bilang ini buat time attack ini mobilnya. Itu sirkuit tuh tidak memadai mungkin ya. Karena ada satu lagi mobilnya
tenaga mid range-nya bagus, yang ini mainnya bener-bener high RPM 7.000 gitu. Nah, jadi lihat-lihat lagi gitu. Lawan orang katanya dia mobil drag, lu mobil apa off-road lu lawan nih sampai terbalik ya enggak menang gitu kan. Iya benar-benar. Bensin kan juga balik lagi kan beda. Betul. Nah, Ming, sama entusias mobil itu kan salah kaprah modif itu banyak banget lah. Banyak iya banget. Kan? Banyak gitu. banget. Nah, ini maksud gue tuh mungkin kalau dulu kan informasi belum ada salah kaprah isokil. Ini hari gini men gitu. Betul. Gila, IG udah apa gampang banget, YouTube gampang masih aja salah gitu kan. Lu ada komen nggak soal salah kaprah? Biasanya apa sih yang lu temuin banyakan biasanya kalau kata lu apa? Kalau gue sih mohon maaf dulu nih, ya kan. Dulu pun gue juga pernah dong. Iya pastilah. Semua orang pasti pernah begitu. Cuman yang pasti gini, mungkin kalau sekarang orang bisa salah kaprah salah gitu mungkin karena banyak influencernya so tahu kan dia. Oke, influencer so tahu. Gitu ya. Iya. Sampai diikutin gitu ya. Benar. Gitu. Jadi ya susah ya. Gitu Kadang-kadang kan orang lihat influencernya ngomong begini, dia ngesaring dulu dia. Gara-gara followernya banyak tapi diikutin gitu. Bener, iya. Jadi nggak ya sesuatu yang kayaknya mengkilat itu juga belum tentu benar sebenarnya ya. Gitu ya. Nah, kalau di Alika sendiri lu bisa nemuin nggak? Pasti nemuin lah tiap hari yang salah kaprah bisa kasih contoh nggak? Banyak sih benar kayak dia. Si ini kan bilang gini. Bener dong. Terus jadi debat gitu kan maksudnya. Ya terus gue tanya kenapa bisa begitu? Nggak tahu ya karena dibilang begitu. Terus kalau dia salah lu ikutan salah dong. Baru iya juga gitu kan. Kalau di mesin biasanya apa sih yang banyak salah kaprah misalnya? Contohnya apa ya? Mungkin kayak pakai open filter buat pakai harian macet-macetan. Bilang ini gue udah beli nih harganya 20 juta nih gitu kan. Kok jadi tampilan ya gitu kan. Mobil matic, saya kecil, pakainya gede. Tapi ya kata temen gue harusnya lebih enak. Kata temen gue. Temennya ini mungkin tinggalnya di di Alaska apa di Amerika yang suhunya dingin gitu kan. Di Indo kan lu tahu sendiri panasnya bukan main ya. Jadi begitu lu gas gitu ya dia nyedot udara panas jadi hot air intake namanya. Iya. Ya jadi malah ngempos ya. Betul. Karena ya lagi panas timingnya mundur. Betul. Nah ini kalau ngomongin soal yang boleh dan yang tidak boleh gitu ya untuk performa mesin itu, lu bisa kasih gambaran nggak? Lu kalau punya mobil mendingan ini dulu deh, jangan ini tuh ntar aja apa gimana, bisa kasih ini bos? Mungkin kalau zaman sekarang orang nyarinya lebih instan kali ya. Iya. Ibaratnya lu datang kayak ini minuman maunya instan deh cepet nih jadi gitu kan segala macam. Tapi ada juga kan orang yang lebih demen personalize kan kayak lu bikin dong ini. Iya. Tapi zaman sekarang gue lihat semuanya instan, maunya sejam kelar, 2 jam kelar gitu. Dan itu salah satunya berarti pakai si remap itu tadi. Ya remap ini cukup cepet sih, apalagi misalnya ini mobil yang gue udah pernah kerjain sebelumnya akan lebih cepet kan karena udah tahu udah apal lah ya gitu ya. Udah apal, mungkin tahu datang mobil yang antik atau apa ya tentu kan kita harus cari tahu dulu segala macam ini. Gitu ya. Tapi harian gitu ya paling enak sih ganti parts yang udah bolt on mungkin. Bolt on tuh jadi yang udah tinggal pasang. Seperti contohnya knalpot, filter segala macam. Terus udah gitu ya kita remap karena itu gainnya udah yang paling menang. Udah pasti benar ya. Karena semua itu jadi dari semua filter diganti, ispannya jadi beda, udara beda, knalpot juga lebih flow-nya beda kan. Berarti si ECU-nya harus menyesuaikan itulah kita gitu kan. Alter ulang gitu. Jadi kita setel ulang. Iya. Ini yang kontrol semua kan engine control unit atau transmission control unit yang buat Matic gitu ya. Nah, ibaratnya kalau lu ganti apa semua segala macam, ECU bilang bodo amat, gue dikasih taunya segini ya segini aja gitu. Iya. Sedangkan lu rubah, lu sekarang jadi segini ya. Karena gue udah ganti intercooler, busnya gue naikin ya. Ya kan? Gue pakai racing gas, timingnya lu naikin lagi gitu. Oke. Bener banyak banget. Itu bener-bener banyak deh ibaratnya yang lu mau rubah tuh, bahkan kalau yang luar negeri itu tuner-tuner yang udah top banget ya. Itu basically yang ngecun ini yang bikin software developer. Mereka bisa bikin launch control dari si map ECU standar. Sampai sedetail itu. Betul. Dari ECU standar bisa bikin launch control. Bisa. Jadi kalau kayak di Subaru ya, Subaru kan gue banyak main Subaru nih. Subaru itu yang ECU yang modernnya kita pakai software namanya ECUTech. ECUTech dari Inggris nih. Orang Inggris mah jangan tanya deh ya. Semua udah paling top kan. Pasti benar. Nah mereka bikin ECU standar. Gue bisa bikin sampai ibaratnya cabut sensor udaranya itu, mobil lu bisa hidup, dia bisa tahu bensin masuk berapa. Terus gue bisa bikin sedetail itu ya. Multi map. Jadi contoh dengan dia kan ada putarannya tuh kalau Subaru. Lu putar yang kanan, ini kita bikin map oktan 98, ini oktan race gas gitu. Jadi sebenarnya power of ECU standard tuh limitless, tapi
si software developer ini sampai semana nih nguliknya gitu. Iya. Sebenarnya ya. Betul. Jadi maksudnya ibaratnya jenjangnya masih panjang masih panjang ya. Limitless banget. Cuman kalau kita kan bukan software developer nih, kalau gue sebagai tuner. Nah gue bagiannya nge-alter settingannya biar mobil lu enak gitu. Oke. Ini kan kita di Indonesia kalau kita ngomong Asia Tenggara ya, mungkin kalau gue lihat di event-event modif gitu ya Ming ya. Mungkin Indonesia itu hampir sama Thailand lah. Karena emang regulasinya tanda kutip abu-abu gitu kan. Lu kalau ke Singapura sama mesin hitam nggak boleh. Velg kalau daftarin begini lebih ribet lah kalau yang street legal gitu kan. Kecuali yang mobil-mobil yang anehnya dia bukan street legal. Dia buat punya doang, betul ya, setuju ya. Nah, kan berarti ada regulasi di Indonesia. Lu sebagai tuner gitu ya, dan lu sebagai pemegang merek gitu. Untuk menghadapi regulasi di Indonesia lah ya, mobil di Indonesia semua segala macam kayak gitu, itu biasanya gimana sih gitu? Soalnya kan gini kan, kalau misalnya contoh lah misalnya yang gampang banget lah motor, sepeda motor itu kita ngomongin zaman sekarang NMAX, Vario itu kan paket bor apa sih gitu murah ya sekarang ya, lokalnya gitu kan, logika kan dia pajak itu kan 150 cc. Kan misalnya Vario gue udah jadi 180 gitu kan. Sebenarnya kan pajaknya lebih mahal dikit sebenarnya. Logikanya ya. Logikanya gitu kan. Walaupun bloknya masih yang sama gitu. Nah, sekarang kalau mobil ya gue mah udah harian kayaknya nemu misalnya tulisannya RB25 gitu ya. Jadi RB30 kan beda 500 cc. Jadi bahkan ada yang gue pernah nemu di XS tuh kalau nggak salah 3.000 berapa ya punya si Victor tuh. Yang mana tuh? Yang putih yang putih. 32 kan? 32 ya? R32. 32 betul ya? 32. Kan aslinya mungkin 25 apa segala macam. Maksudnya kan kalau udah displacement-nya lebih gini kan artinya kan kita sudah tanda kutip abu-abu lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau di performa itu gimana sih? Ada pengalaman bisa bagi cerita nggak segala macam? Dengan cc lebih gede maksudnya? Iya, cc gede maksudnya untuk yang legalitas maksudnya apakah kita kan kita nggak usah lapor kan, Indonesia kan nggak usah lapor. Iya kan? Ibaratnya pindah busanya nggak usah lapor. Harusnya sih nggak apa-apa ya. Soalnya kayak mobil lu jebol nih. Mobil lu jebol lu kan oversize dong. Oh iya betul. Masa lu buang bloknya udah buangnya nih beli baru. Enggak, benar. Pasti lu korek dong. Korek aja kan itu kan menaikkan cc-nya dong. Iya benar ya. Jadi sebenarnya ya nomornya tetap sama kan? Benar. Betul, mesin yang sama. Kecuali gitu ya, kita ganti blok, swap engine gitu ya. Itu juga mungkin masih bisa diakalin kalau masih satu agama kan biasanya suka dipotong gitu kan segala macam gitu kan ya. Kalau istilah potong-potong begitu sih ada sih. Ada sih pasti, benar pastilah. Kan wujudnya sama. Wujudnya sama, benar. Nah, soalnya gue juga lakukan di mobil gue gitu, walaupun bukan mobil-mobil baru ya. Tapi kan bloknya gue itu masih besi kan. Ya karena emang udah naik. Kebetulan kan yang asli 1.900. Jebol, gue naikin ke 2.400 kan. Lah bloknya sama. Cuma daripada yang ini dibolongin, ya udah pindahin aja kan. Karena kan ya biasanya juga kan kalau kita misalnya mau beli blok baru nih, kita mesti beli di misalnya contoh Astra, misalnya, terus mesti ngerubah lagi. Surat polisi keluar. Malas lah ya. Apalagi birokrasi Indonesia tahu sendiri kan ya ribet banget gitu ya. Ketahan nih Pak mencukai gini. Iya betul. Tapi yang prinsip sebenarnya apapun yang dilakukan tetap harus safety is no compromise lah ya. Jangan ngambil jalan ibaratnya yang tadinya harusnya dia pemasangan gini lalu udah ini sikat aja nih tempel pakai lem atau apa gitu kan sangat membahayakan. Makanya bisa kejadian tuh mobil kebakar. Betul. Oke nih, kita ngomong bicara mobil kontes. Ini kan kontes dulu sama sekarang kan pendekatannya agak beda ya. Dulu nggak ada ini, karena kalau zaman sekarang tanda kutip ya juri juga makin improve, aturan makin improve, semua segala macam. Tapi kan tetap aja ya. Misalnya seperti pengalaman gue, ada di satu kota gitu RX-8 nih. Wah, gila. Speknya 3 halaman men, spek mesinnya. Ditulisin ya? Baut ditulisin. Yaudah gak apa-apa, lu dyno aja, gue bilang gitu. Pokoknya dyno. RX-8 itu di dyno men gak sampai kayak 140-an gitu. Lu gak sampai 50 HP, 40 sekian. Kecil amat. Nah itu dia makanya, gitu kan. Dia juga garuk-garuk. Mas kok bisa gini? Lah lu nanya gue bilang gitu. Kita tuh dyno mobil dyno gue bilang gitu. Artinya ini gue nggak ada kebutuhan apa-apa, kepentingan apa-apa gitu. Itu kan sering terjadi. Itu biasanya kenapa sih bisa begitu tuh emang gara-gara dibohongin? Apakah salah tuning atau apa? Kalau pengalaman lu gimana? Lu nyebokin lu pasti pernah lah. Banyak. Nah gitu. Jadi biasanya sih ini kan yang gue bilang tadi nih mix match nih ya. Jadi lu contoh lu semua lu pasangin yang di buku itu ternyata mungkin salah pemasangannya juga bisa atau ini barang nggak cocok untuk kondisi yang lu butuh nih. Gitu kan. Tapi biasanya kalau sampai turun sekecil itu sih ada tuh waktu itu yang datang ya. Bikin knalpot ceritanya, bikin knalpot full system. Mobilnya sih Ignis. Kok jadi powernya cuma 30 WHP. Gue begitu lihat ini kayak motornya lebih kencang deh. Itu malah mampet gitu. Gue begitu itu ya maksudnya kalau gue mau tuning kan ya udah nih yang penting udah naik ya udah dong, udahan gue gitu kan.
Tapi ya udah orang tolongin deh Pak, kan situ lebih pengalaman segala macam. Setelah dicek di knalpotnya rupanya katupnya nutup, ya itunya nggak keluar gasnya. Ya rupanya barangnya nggak bagus. Barangnya nggak bagus. Akhirnya kita buka naik langsung 70-an Pak. Gitu. Nah, kalau bicara soal barang, soal skill segala macam, kalau lu temuin ya maksudnya tanpa harus menyudutkan segala macam gitu. Kalau ini kan HKS gini dia kan udah tahu lah import brand internasional udah pasti bagus lah Randy. Tapi kan gue sedikit mengutip teman-teman Engine Plus gitu kan, knalpot yang lokal pun gitu ada yang bagus ya, banyak yang bagus walaupun ada yang jelek gitu kan. Betul. Itu kalau Indonesia sendiri cara industri aftermarketnya menurut lu gimana? Kan lu user soalnya kan lu tuner dan usernya gimana? Bisa bagus sekarang improve banyak. Gue juga ada beberapa vendor yang kita kerjasama. Dia jadi produksi barang buat kita juga lah gitu. Gitu. Kita pun jadi pakai merek kita, tapi ya produksi dia gitu. Jadi OEM-an lah gitu ya. OEM-an. Jadi nggak semua jelek tapi nggak semua bagus juga. Harus pilih-pilih lah, balik intinya lagi ya. Ada kualitas ya ada harga lah. Gitu ya. Nah kalau bisa dibandingin kita in-house misalnya merek Indonesia nih itu sama yang langsung branded dari Jepang gitu, itu apa sih bikin beda tuh sebenarnya? Kalau itu sih bahan sih mungkin plus minus ada yang sama, ada juga yang mungkin kayak titanium kan di Indo kan ada gitu kan. Nah tapi kalau stainless sih gue rasa ada, karena kan stainless di Indo kan kenceng nih, bahan-bahan itu dari Jepang semua juga. Tapi lebih ke craftsmanship-nya kalau gue lihat ya. Finishing. Dan mungkin R&D yang kalah kali ya, udah pasti lah ya. R&D. Jadi kalau di dia itu mereka pakai 3D scanner gitu ya, di scan, tekukannya di mobil, pokoknya mal-malannya itu ntar begitu gue bikin, gue produksi 1000 piece semuanya sama. Itu yang dicari. Jadi orang bilang, gue sama dia nih mobil sama nih, kok di mobil lu mencong di gue lurus, itu kan marah dong, gila kali ya ini ya. Kalau yang lokal mungkin human resource-nya mungkin belum sampai situ kan. Teknologi lain. Tapi tetap itu balik lagi ke harga soalnya ya. Harga. Ya bilang ya ini kan kita beli pengalaman kita sama beli kualitas dari produk kita. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Obrolannya makin seru nih soalnya. Gue pengen dari Elika dong tips buat pemula. Yang tadilah yang kelas mode performance pemula pertama. Jangan salah belanja gimana gitu, yang dilakukan ini itu kasih dong, ntar baru belanja barang nih. Kalau dari gue sendiri nih itu sih dalam memilih barang gitu jangan apa ya ibaratnya ya. Gue dulu sampai pertama kali modif mobil tuh gue inget Toyota Yaris. Bapau Yaris Bapau. Dulu duit jajan gue tuh pokoknya miris dah pokoknya dah. Akhirnya gue bela-belain buat beli knalpot Tanabe dulu tuh. Gue Tanabe bro, nggak pakai lokal kali. Gue beli Tanabe, itu gue inget banget tuh waktu itu beli. Lu seneng excitement lu buka boxnya, lu lihat barangnya, begitu dipakai ya gesrok-gesrok juga ke lantai. Tapi ya senang gitu kan. Dari situ lu tahu ini nih kualitas barang asli seperti ini. Ya kalau mobil lu bagus gitu ya jangan chip out lah, ibaratnya dikasih yang asal-asalan aja malah menurunkan kelas mobil. Mendingan lu daripada chip out mendingan standar aja gitu. Standar aja. Walaupun kita nggak bilang lu harus impor gitu ya. Lu pakai lokal pun boleh tapi proper lah. Jangan yang suaranya tuh bikin tetangga bangun semua gitu kan. Itu ganggu lah polusi. Soalnya berisik juga ada berisik yang bagus ya. Betul. Benar ya? Kayak barang gue. Asik. Oke. Jadi berisik milih barang. Terus apa lagi tadi? Terus ya banyak research dulu kali ya, baca-baca dulu gitu kan. Jadi nggak kata temen gua. Katanya itu kayak racun semua sektor ya kayak katanya. Padahal temen lu nggak punya mobil gitu tanya kan. Gitu ya. Jadi cari tahu sendiri juga, baca ini segala macam ya. Sama R3 mungkin cari kayak tuner atau tempat modif tuh yang lu nyaman sama dia. Jadi lu kalau nanya nggak dibantai mulu sama dia gitu kan. Lu tanya, maksudnya lu pengen tahu. Nanya bantai ini gimana nih? Ya lu baru tanya ini digoblok-goblokin kan nggak enak gitu kan. Kita semua kan pernah di zaman itu. Iya. Udah bayar digoblok-goblokin. Tapi ya kasih tahu ya kan. Padahal kan hasilnya nanya karena nggak ngerti gitu. Iya. Jadi ya lu juga ya nyaman lah pokoknya. Nyaman. Ya pokoknya pilih yang sesuai dengan karakter kita dan ujung-ujung mungkin budget kita lah segala macam. Sama kalau mau modif konsepnya apa gitu kan. Contoh kayak lu bangun sebuah mobil BMW, gue mau pakai buat track. Oh ya udah gue kasih tahu nih ganti oil coolernya, ganti rem, ganti ini bukan karena kita mau lo jadi sekedar dagang juga kan. Iya, emang ya dagang itu kan ada functionnya. Betul. Jadi jangan ditawarin ibaratnya mungkin rem untuk rally dikasih buat orang yang pakai Pajero harian gitu kan. Dia bilang mau ngapain bos? Sayang duitnya. Buat yang lain aja gitu kan. Oke. Nah kalau dari pemegang merek nih, pemegang merek. Ya kalau untuk tips pemula apa sih sebenarnya yang harus lo lakuin gitu tadi kan udah pasti kan bengkel kanan lo banyak lah, tapi kan berkaitan sama barang sebenarnya segala macam untuk fungsinya lo bisa kasih wejangan nggak kita? Kalau dari gue sih yang pertama kita tuh mesti tahu dulu ya kan maunya tuh mobil ini tuh
sejauh apa sih modifnya ya kan. Terus kedua fungsinya nih kita pakainya juga kayak gimana gitu kan. Bener-bener lu pakai buat main sama harian atau lu pakai buat main doang kan beda lagi. Terus juga pemilihan barang juga ya kan karena semua itu tuh keterkaitan lah ya. Ya udah gitu juga pemilihan tuner segala macam itu benar banget, itu mesti tepat. Soalnya karena mobil misalnya kayak mobil jebol nih gitu, saling salah-salahan gitu, sebenarnya banyak faktor ya. Lu tuningnya bensinnya bensin turbo nih, tapi lu isinya pertalite. Melitik terus nyalain tuner gitu. Alasannya mama gue pakai gitu. Mama gue pakai itu alasan yang biasa. Klasik banget ya. Kan. Jadi yang begitu lah. Udah gitu kalau gue pribadi gue lebih suka pakai barang yang belinya mahal tapi awet. Fungsinya ada, awet. Terus kalau misalnya suatu waktu mobilnya lu jual nggak rusak, standar. Terus barang aslinya lu jual masih ada nilainya. Masih ada value-nya ya. Itu benar-benar meningkatkan derajat mobilnya juga. Derajat mobil. Lu bisa pasang knalpotnya, udah modif loh. Jadi ketika misalnya derajat mobil naik, pas kita habis pelor, mobil unit dilepas, si derajat ini kita jual juga masih ada value-nya gitu ya. Resale value. Iya, resale value-nya itu penting. Itu mungkin yang banyak nggak dipikirin ya kali ya. Betul. Main buang duit aja gitu. Dulu gitu kan. Iya, benar loh. Barang HKS ya. Gue sampai kadang gue berani gue buyback gitu. Jadi contoh baru pakai 2 bulan sini gue buyback. Dia bilang gue mau jual mobil, udah gue beli. Harganya dia kaget tuh masih berani beli segitu. Ya karena marketnya masih ada. Jadi barang begitu 30% off aja orang masih mau beli apa gitu ya. Kalau yang nggak ada merek, brandless. Orang dikasihnya juga no, thank you. Mendingan standar aja. Cakep banget nih obrolan kita sore hari ini. Daging semua nih. Jadi mahal tidak harus ini ya selalu kehilangan uang gitu. Cakep. Ya itu bagian investment lah ya. Investment. Ujung-ujungnya ya kalau kita bisa rugi dikit kenapa harus rugi banyak gitu ya. Aduh, cakep banget nih Black Pals. Ngobrol seru banget. Bos, thank you banget udah datang ke Black Talk kali ini di season 2. Yang pasti kalau ada yang 1000 HP kabarin dong biar tim Black Experience bisa bikin konten juga gitu. Boleh ya? Boleh. Kan kita ada mobil demo juga. Oh gitu ya? Ada. Apa mobil demo loh? Ini mobil demo apa? Jimny ada kan? Tadi banyak Jimny nih gue lihat. Jimny 74. Ya 74. HKS knalpotnya gitu-gitu. Iya. Terus GTR 1000 HP. Kita masih lah. Jimny boleh Jimny nih ya. Aduh nih Black Pals ini kayaknya gak berhenti nih ngobrol. Seru banget nih sama mereka berdua, saya udah lama banget gak ketemu gitu ya. Iya. By the way, buat Black Pals semua tetap pantengin terus channel kita di blackexperience.com, di YouTube-nya Black Experience. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa loncengnya dibunyiin. Terus buat komen-komen itu mau tanya semua segala tentang HKS, ntar gue sunu langsung ke bosnya. Mau kayak Lika gue sunu langsung biar dia yang jawab gitu kan. Mau tanya jawab atau mau apa nitip tanya ke kita. Terus mau suggest tema-tema apa yang lagi kekinian, lagi hype buat Black Pals semua. Mau tanya-tanya soal mobil, mau tanya soal gaya hidup segala macam. Jangan malu, jangan sungkan buat tulis di kolom komen. Oke, sampai ketemu di Black Talk session berikutnya. Bye-bye.